Oke, pada kali ini kami dari kelompok 1 akan membawakan materi dengan judul pengembangan sumber dan bahan ajar pendidikan agama Islam. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, kami langsung masuk ke materi. Yang pertama, kami akan membahas tentang pengertian pendidikan Islam. Nah, teman-teman sendiri bisa lihat PPT kami di layar. Nah, di situ dijelaskan bahwa pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, dan pendidikan agama Islam mendomani seluruh aspek kehidupan manusia muslim, baik duniawi dan maupun ukhrawi. Jadi, untuk pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan, entah itu dari segi dunia maupun akhirat. Jadi, pendidikan agama Islam ini sangat penting untuk kita pelajari. Nah, yang kedua adalah pengertian pendidikan agama Islam menurut para ahli. Di sini dijelaskan dari Muhammad Ishaq Ibrahim. Ini adalah salah satu tokoh dari Bangladesh yang menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang pandangan sebenarnya adalah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai ideologi Islam, sehingga dengan mudah ia membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam. Nah, jadi di sini menurut Muhammad Ishaq Ibrahimi, pendidikan agama Islam itu adalah pendidikan yang dapat menjadi kebaikan ke depannya. Apapun yang kita lakukan akan digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, adapun juga dari Muhammad Fadil Al-Jamali mengatakan bahwa upaya mengembangkan, mendorong serta mengajak manusia untuk lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi serta kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik berkaitan dengan akal, perasaan maupun perbuatan. Jadi menurut Muhammad Fadil Al-Jamali mengatakan bahwa ketika kita mempelajari pendidikan agama Islam, pastinya kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terus yang berkaitan dengan akal, dengan perasaan maupun perbuatan. Nah, itulah tadi pengertian pendidikan agama Islam dan pandangan dari para ahli tentang pendidikan agama Islam. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Dari presentasi kami, pastinya ada yang mungkin kurang jelas atau ada yang ingin ditambahkan dari teman-teman, bisa angkat tangannya dan menanggapi atau bertanya soal materi kami. Nah, jadi kali ini yang akan bertanya adalah Meriani. Silahkan Meriani. Baik, terima kasih. Saya atas nama Meriani dari klaster 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Adapun pertanyaan saya yaitu, bagaimana tujuan pendidikan Islam dalam tujuan fungsional dapat membantu pengembangan sumber dan bahan ajar pendidikan Islam, dan berikan contohnya. Terima kasih. Nah, itulah tadi pertanyaan dari Meriani yang akan kami jawab. Nah, pertanyaan kedua dari saudara Ahmad Surya Wijaya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Surya Wijaya dari klaster 4. Perihal materi yang saudara kelompok klaster 1 bawakan mengenai pengembangan sumber dan bahan ajaran pendidikan agama Islam. Di sini dipaparkan ada beberapa bahan ajar, yakni ada 5 bahan ajar. Pertanyaan saya, di manakah bahan ajar yang menurut saudara kelompok 1 yang relevan digunakan di mana perkembangan globalisasi, moderasi, ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini kian pesat? Apakah mungkin bahan ajar dalam bentuk cetak ini masih efisien atau relevan digunakan di era perkembangan seperti yang sangat pesat seperti saat ini? Terima kasih. Nah, itulah tadi pertanyaan dari Ahmad Surya Wijaya yang akan kami jawab. Nah, jadi pada kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Surya Wijaya dari klaster 4. Nah, yang mana pertanyaannya, inti pertanyaan itu dari bahan ajar yang kami jelaskan. Dari bahan ajar yang kami jelaskan, bahan ajar mana yang paling efektif yang mungkin bisa dilaksanakan di era modern sekarang? Ya. Nah, yang sekarang itu pastinya di era modern sekarang itu yang paling utama dalam bahan ajar yang paling efektif adalah internet. Nah, mengapa demikian? Karena di dalam internet
kita bisa menemukan semuanya, entah itu buku, entah itu materi, entah itu video bahan ajar. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa media-media lainnya atau bahan ajar lainnya dapat kita gunakan di era sekarang ini, sebab media-media tersebut dapat kita variasikan dalam metode pembelajaran agar siswa atau mahasiswa atau peserta didik tidak merasa bosan dengan metode-metode atau bahan ajar yang itu saja. Jadi menurut kami semua bahan ajar yang kami jelaskan itu menurut kami beserta bahan ajar internet, menurut kami itu semuanya efisien. Bagaimana cara kita sebagai tenaga pendidik untuk memvariasikan bahan-bahan ajar tersebut agar peserta didik yang kita ajar itu tidak bosan dan selalu menyenangkan dalam proses pembelajaran. Sekian, terima kasih. Entah itu video bahan ajar, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa media-media lainnya atau bahan ajar lainnya dapat kita gunakan di era sekarang ini, sebab media-media tersebut dapat kita variasikan dalam metode pembelajaran agar siswa atau mahasiswa atau peserta didik tidak merasa bosan dengan metode-metode atau bahan ajar yang itu saja. Jadi menurut kami semua bahan ajar yang kami jelaskan itu menurut kami beserta bahan ajar internet, menurut kami itu semuanya efisien. Bagaimana cara kita sebagai tenaga pendidik untuk memvariasikan bahan-bahan ajar tersebut agar peserta didik yang kita ajar itu tidak bosan dan selalu menyenangkan dalam proses pembelajaran. Sekian, terima kasih. Oke, jadi pertanyaan kedua dijawab oleh rekan saya Ahmad Buzir. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Meriani. Pertanyaannya, bagaimana tujuan pendidikan Islam, yaitu tujuan fungsional, dapat membantu pengembangan sumber dan bahan ajar pendidikan Islam, dan berikan contohnya. Yaitu jawabannya, tujuan fungsional pendidikan Islam yaitu membentuk manusia muslim yang berakhlak mulia dan berkepribadian Islam, memiliki peran penting dalam pengembangan sumber dan bahan ajar pendidikan Islam. Contoh, dalam materi akidah, sumber dan bahan ajar harus menekankan pada pemahaman tauhid dan pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dalam materi beribadah, sumber dan bahan ajar harus memuat tata cara ibadah yang benar dan hikmah di baliknya. Ketiga, dalam materi akhlak, sumber dan bahan ajar harus berisi kisah-kisah teladan dan contoh penerapan akhlak mulia dalam kehidupan nyata. Bagaimana? Sudah, Pak.